Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Humaira Tunisa, dan rekan saya, Agian Nurul Mustafa. Untuk kali ini, kami akan melakukan wawancara terkait dengan mata kuliah analisis kebijakan guru dan dosen, yang mana hari ini kami menemui salah satu kepala sekolah di sekolah RA Muta'alimin Bungur Sari. Untuk pertanyaan yang pertama, kebijakan apa yang Ibu terapkan di sekolah ini untuk guru-guru selama bekerja di sini? Apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu atau ya seperti sekolah-sekolah lainnya gitu ya, kebijakan pada umumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap sekolah memang pasti ada ya kebijakan itu. Cuman kebijakan itu sendiri sebetulnya apa sih kebijakan itu gitu ya? Karena kebijakan secara umum ada kebijakan secara khusus gitu. Nah, terutama misalnya untuk ada kan kadang-kadang contoh misalnya untuk guru-guru ya. Ada kebijakan-kebijakan yang saya berikan untuk mereka, misalnya tentang kehadiran ya. Walaupun kehadiran itu memang sangat diutamakan, tetapi ketika ada salah satu dari guru misalnya tidak hadir gitu dengan alasan yang jelas gitu kan, lalu kita sudah membuat peraturan misalnya dalam satu bulan tidak boleh lebih dari 3 hari atau 4 hari. Ketika ternyata guru tersebut dalam 1 bulan itu melebihi aturan yang sudah ditentukan, nah mungkin saya selaku kepala sekolah di sini harus menerapkan kebijakan itu sendiri, tergantung kenapa dan seperti apa gitu maksudnya. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa kepala sekolah itu tidak tegas gitu ya. Padahal mungkin itu salah satu kebijakan ketika kita bisa memahami alasan-alasan yang diberikan, salah satunya itu. Kemudian yang lainnya seperti ada cuti ya, cuti haid, cuti tahunan, ataupun libur misalnya, refreshing atau rekreasi. Salah satunya mungkin itu ada kebijakan tambahan dari saya selaku kepala sekolah, di mana guru-guru juga kan memang perlu hiburan gitu kan, perlu juga istirahat, perlu juga berlibur, maka diberikan tambahan misalnya cuti tahunan. Itu Bu, seperti itu. Ada lagi? Lalu bagaimana kebijakan Ibu mengenai honor guru gitu ya, kan misalkan ada guru lama atau guru baru, apakah Ibu menerapkan kebijakan yang untuk guru baru honornya honor baru gitu, maksudnya dibedakan gitu, atau untuk guru lama karena sudah lama jadi honornya paling tinggi atau dianggap yang sudah senior gitu? Apakah Ibu menerapkan kebijakan seperti itu atau setara, atau melihat ya latar belakangnya gitu, dilihat dari latar belakangnya, misalkan walaupun sudah guru senior tapi latar belakangnya dia dari SMA jadi honornya tidak sesuai gitu kan, atau ini guru baru sudah S1 gitu dan memang pada pendidikan ini gitu di RA gitu khususnya lebih tepat gitu, jadi honornya walaupun guru baru tapi lebih tinggi. Apakah menerapkan kebijakan seperti itu atau bagaimana? Untuk daerah sendiri kan semua orang juga pada tahu ya, penghasilan ataupun dana yang kita miliki untuk menggaji guru itu salah satunya itu kan dari uang iuran siswa. Nah, adapun misalnya ada guru baru atau guru lama untuk gajinya, saya menerapkannya disesuaikan dengan pekerjaannya pertama, kedua tidak sama guru yang lama dengan guru yang baru itu tidak sama gajinya. Walaupun misalnya guru ini S1 misalnya ya,
dan dia baru masuk di sini, tidak mungkin saya samakan dengan guru lama walaupun dia pendidikannya SMA. Kemungkinan nanti akan dibedakannya dari gaji pokok gitu. Jadi ada tambahannya dari gaji pokok paling di situ ya. Jadi gaji pokoknya mungkin yang akan membedakan gitu. Nanti ada tambahannya di situ dari tunjangan. Jadi misalnya kalau wali kelas misalnya ya merangkap operator misalnya, berarti itu gajinya juga berbeda dengan guru biasa atau guru bantu sekedar mendampingi. Itu mungkin salah satunya, karena saya khawatir ini akan menjadi cemburu sosial gitu ya, di antar guru. Oh saya udah lama gitu kok ini baru gajinya kok sama gitu. Nah ini salah satunya yang mungkin akan jadi bahan pertimbangan saya untuk menerapkan kebijakan tentang gaji. Lalu bagaimana kebijakan Ibu terkait BOPRA atau bantuan operasional di RA? Nah, kan banyak cerita ya kalau BOPRA itu cair tapi tidak semua guru bisa merasakan, malah tidak merasakan sama sekali gitu. Ada yang mungkin sekolahnya ada yang memberikan uang BOPRA tersebut dibagikan kepada guru karena memang ada hak guru di dalam uang BOPRA tersebut, dan ada juga yang memang sekolah sama sekali tidak memberikan kepada gurunya itu. Nah, apakah Ibu menerapkan kebijakan yang semua guru harus menerima ya walaupun sedikit gitu, tapi ada gitu istilahnya karena memang ada hak guru di dalam uang BOPRA itu. Nah, bagaimana kebijakan Ibu terkait itu? Untuk uang BOPRA memang secara juknis ya itu ada sekian persen buat guru. Yang mungkin misalnya untuk menambahi uang gaji guru ya dari situ gitu. Karena kita yang bilang kan kita membayar gaji itu dari SPP, iuran. Kadang-kadang SPP kan juga misalnya tidak cukup ya, sebagian misalnya nanti kita tutup dulu dari uang apalah yang ada misalnya uang kas atau apa, nanti ketika mau cair ditutup dari situ. Saya menerapkan kebijakan ya guru harus dapat, karena secara aturan memang ada haknya guru di situ untuk diberikan gitu ya. Ada juknisnya juga. Jadi kalau misalnya ada RA atau sekolah lain yang tidak memberikan, itu berarti mereka melupakan gitu bahwa di BOPRA itu ada hak guru yang harus diberikan kepada mereka gitu. Di antaranya disebut tambahan apa gaji lah ya, gaji atau mungkin uang kadede bahasanya ya. Karena kan dalam BOPRA juga kan ada LPG-nya, nanti kita buatkan laporannya. Kalau terkait pembelajaran ya Bu, kebijakan terkait pembelajaran misalnya kalau tadi kan membahas tentang guru baru dalam hal segi honor ya, apakah disamaratakan atau tidak dengan guru yang lama. Kalau misalnya tentang pembelajaran ada guru baru, terus kebijakan apa yang diberikan terhadap guru tersebut, apakah si guru itu sudah langsung ditempatkan menjadi wali kelas atau misalnya ada jeda berapa bulan gitu ditempatkan dulu menjadi misalnya pendamping gitu. Kebijakan yang diberikan ini seperti apa, misalnya dalam waktu 3 bulan menjadi guru pendamping dulu baru nanti jadi wali kelas misalnya, atau langsung dijadikan wali kelas saja itu guru barunya atau bagaimana? Kalau untuk guru untuk pembelajaran ini jelas memang kalau saya sangat tegas juga dalam hal ini, karena begini, kalau untuk di RA gitu ya, itu guru wali kelas itu kan harus memiliki basic S1, 2 ya kalau bisa linear ya, gitu, sesuai jurusan. Nah, kalau misalnya ada guru baru datang ke sekolah, kebetulan di sekolah saya ini memang butuh wali kelas ya, gitu. Ya saya akan langsung tempatkan di wali kelas itu sendiri. Dan guru yang misalnya ada guru yang pendidikannya SMA ya, otomatis mereka akan tahu kok sebelumnya gitu. Jadi saya akan menjelaskan dulu sebelumnya ada rapat bahwa akan ada guru baru yang akan menjadi wali kelas A misalnya karena kosong, dan sudah tahu karena memang aturannya seperti itu. Jadi dia sementara kan mengisi kekosongannya karena belum adanya misalnya sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk wali kelas. Ketika misalnya ada guru baru yang sesuai dengan
dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ketika misalnya saya menerima guru baru itu sudah disepakati dari awal. Jadi tidak akan harus menunggu berbulan-bulan lah ibaratnya, karena yakin sebelumnya kan saya ada wawancara. Jadi udah bisa masuk kualifikasi yang saya harapkan atau tidak. Lalu kalau untuk SPP ya yang tadi, nah itu Ibu menerapkan kebijakan seperti apa kepada orang tua? Nah itu kan SPP-nya apakah misalkan ada anak yang orang tuanya sudah tidak ada gitu ya, atau orang tuanya bercerai. Nah itu Ibu menerapkan kebijakan itu seperti apa sih gitu? Apakah tetap harus disamakan misalnya dengan bayar full dengan siswa yang lain, atau ada misalnya dari pihak sekolah itu memberikan keringanan sekian persen misalnya, tapi dilihat dari keadaan latar belakang dari siswa tersebut. Untuk SPP atau iuran bulanan itu saya menerapkan kalau untuk anak yatim dibebaskan ya. Karena ada dari Kemenag juga ya bahwa untuk anak yatim itu tidak boleh dibayar bayaran karena ada anggarannya nanti. Kalau misalnya ada dari anak yang tidak mampu misalnya tidak mampu lalu bercerai yang tadi bilang ya, mungkin nanti diberikan keringanan, tetapi mereka harus bisa menunjukkan surat dari RT RW lah ya, surat keterangan tidak mampu. Karena sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga, sering terjadi juga ya tidak mampu gitu, tapi tidak dicek, kita tidak cek cek padahal sebetulnya mereka mampu. Tetapi ini kalau misalnya ada surat keterangan, nanti ada kebijakan dari saya atau dari sekolah, bisa setengahnya atau mungkin kalau misalnya ketika pas ada iuran yang pada saat itu mereka memang benar-benar tidak bisa ya bisa kemungkinan juga dibebaskan. Tetapi kalau untuk SPP kita sepakati dulu nanti dia bisa misalnya dari 100% dia berapa persen bisa mampunya. Jadi tidak langsung kita yang memutuskan, nanti ada wawancara ditanya dulu dengan SPP sekian rupiah misalnya berapa ibu bisa mampu atau mampu untuk membayar setiap bulannya. Jadi memang tidak menyamaratakan, tidak melihat dari status atau kondisi yang ada. Kalau misalkan ini ya Bu, ada guru itu ada cemburu sosial misalkan ya. Nah pasti dong ada, selalu ada gitu, cuman ada yang ditunjukkan, ada yang tidak. Nah bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut gitu, yang biar mereka tuh asalnya punya kecemburuan sosial tapi Ibu redam. Nah itu tuh bagaimana biar mereka nggak cemburu sosial. Nah apa ada hal-hal yang memang harus Ibu perjuangkan nih buat yang cemburu sosial ini atau gimana? Cemburu sosial, cemburu maksudnya dalam hal apa, pekerjaan gitu? Iya, di sekolah misalkan guru ini terlihat itu selalu diperhatikan karena misalkan dia ingin dinilai oleh ibu kinerjanya bagus, jadi dia menunjukkan yang terbaik dari sisinya menurut dia, tapi misalkan menurut rekan-rekannya tuh itu tuh salah gitu, maksudnya itu tuh tidak terlalu tepat gitu, gimana gitu? Sebetulnya gini ya, di dalam pekerjaan ataupun di tidak hanya di dunia pendidikan, kalau masalah kedekatan antara karyawan dengan atasan gitu ya, itu tergantung kondisi ya. Misalnya salah satunya misalnya karena sahabat misalnya atau karena keluarga gitu. Tetapi sebagai kepala sekolah saya harus dalam hal ini harus bisa benar-benar memahami karakter guru dulu ya. Gitu. Jadi ketika misalnya ada guru yang merasa cemburu gitu atau merasa kok saya mah perasaan dicuekin aja misalnya ya, kok ini agak terlalu diperhatikan. Nah, nanti akan kelihatan biasanya. Gitu. Atau paling tidak ketika ada rapat itu bisa dijelaskan sama
Tidak, kan ibu juga kadang-kadang kita selaku kepala sekolah juga tidak langsung memahami ini kenapa gitu ya. Tetapi di dalam pekerjaan itu kan udah ada SKKBM, jadi sudah ada tugas masing-masing, ada tupoksinya gitu. Cemburu dalam hal ini yang penting bagi ibu sih mereka melaksanakan tugas sesuai tupoksi, lalu penilaian tidak bisa kalau penilaian kan tidak bisa dibuat-buat ya. Kalau dalam mengajar kita bisa melihat ya orang ini bagaimana bisa berinovasi enggak, bisa berkreasi, apalagi di dunia RA kan guru-guru itu memang harus memiliki kreativitas yang tinggi ya dalam mengajar gitu. Tidak monoton, tidak seperti ngajar anak SD gitu, mulai memiliki benar-benar kemampuan yang bisa menarik anak yang biasanya anak-anak RA atau anak usia dini kan karakternya kan dia haus dengan pujian, ya kan senang dengan keceriaan. Ya, di situ salah satunya ya ibu tidak bisa dibohongi walaupun misalnya sedekat apapun guru ini kepada saya, kita selaku kepala sekolah. Tapi kalau gurunya misalnya tidak ada sedikit hal yang harus diperbaiki ya akan saya kasih arahan gitu, seperti itu. Jadi kalau bicaranya kalau misalnya ada guru yang cemburu karena kedekatan kita atau saya selaku kepala sekolah dengan salah satu guru, itu tinggal nanti kalau saya sendiri gitu ya, tinggal menjelaskan. Karena kemungkinan kan di sini ada kepentingan, bukan sekedar kedekatannya sebagai sahabat, kedekatan sebagai rekanan di luar kerjaan selain guru, barangkali kan bisa saja seperti itu ya. Tetapi di dalam pekerjaan, kalau di dunia pendidikan, kalau di dalam bekerja, bagi saya sih nggak beda-beda sama. Walaupun misalnya bisa saja kan ibu ada teman misalnya ya, teman di luar teman misalnya, tapi dalam bekerja kalau salah saya tegur, saya kasih tahu bahwa ini perlu diperbaiki, ini perlu diluruskan. Gitu. Dan yang guru yang cemburu itu paling akan dipanggil nanti akan ditanya kenapa, ada yang salah, ada yang tidak suka dalam hal apa, seperti itu. Jadi apapun kondisinya kalau terkait dengan pekerjaan masing-masing harus dituntut untuk profesional. Nah, itu harus profesional. Di RA itu biasanya suka ada misalkan ibunya bekerja di RA, nanti anaknya sudah lulus tiba-tiba ditarik ke RA. Nah, ya itu ibu memberikan kebijakannya itu seperti apa gitu ya, kan nggak bisa dong karena melihat ibunya sudah senior di RA terus tiba-tiba anaknya baru lulus sekolah terus tiba-tiba karena ibunya udah senior ini udah masuk RA terus jadiin wali kelas gitu kan, tentu nggak bisa dong kayak gitu karena kan pasti dilihat lagi dari latar belakangnya dulu gimana, apakah cocok atau tidak. Tapi karena orang tuanya ini sudah lama bekerja di RA gitu lalu membawa anaknya dan memaksakan gitu, anak saya harus jadi guru RA juga nih bareng sama saya gitu, harus bisa gitu karena saya sudah senior di sini sudah lama. Nah itu kebijakan yang ibu berikan itu seperti apa? Kalau untuk masalah KKN dong ya kalau gitu ya. Kalau misalnya ya kalau misalnya untuk menarik keluarga, memang kalau rata-rata kalau untuk era kan biasanya ketua yayasannya bapaknya gitu ya, lalu kepala sekolahnya istrinya gitu, nanti bendaharanya anaknya. Gitu. Nah hal ini mungkin saya secara pribadi sebetulnya tidak begitu setuju ya dengan hal itu karena ini seperti apa ya, seperti satu perusahaan yang dikelola oleh keluarga gitu. Karena di dalam dunia pendidikan kan bukan untuk mencari kehidupan ya, tetapi kita harus paham hidupkan dulu dunia pendidikan, hidupkan dulu dunia pendidikan. Kalau yang mereka yang rata-rata memang keluarga ya, itu mereka punya prinsip sendiri barangkali ya. Tapi kalau ibu pribadi sih diusahakan kalau ibu anak ataupun keluarga tidak harus bisa di satu lembaga. Kalau bisa kalau ibu pribadi sih mendingan dia mencari pengalaman dulu di lembaga yang lain. Ketika ilmunya sudah mumpuni, ya pengalaman sudah bagus. Kalaupun mau mengelola sekolah sendiri, itu lebih yakin bahwa dia sudah punya pengalaman gitu.
Kalau misalnya baru lulus lalu ditempatkan di sekolah sendiri, ya kemungkinan sekolah itu tidak akan ada apa-apa. Karena sekolah ini bisa maju ketika kita melihat sekolah yang lain atau ada studi banding, ya. Oh, sekolah ini bagus ya, misalnya lengkap ya, gitu, dan pembelajarannya misalnya bagus, ada pengayaan dan sebagainya, lalu sarana dan prasarananya. Nah ini kemungkinan kalau ibu sendiri sih, anak ibu kalau misalnya dia sama jurusannya gitu, di sarjana PAUD, paling ibu untuk suruh untuk mencari dulu di RA yang mana. Setelah dia siap dan mau, baru ditarik ke RA sendiri. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Ibu untuk jawaban-jawaban yang diberikannya terkait dengan analisis kebijakan guru, karena kita sekarang lebih fokusnya kepada guru ya, bukan berbicara bersama dosen gitu. Jadi kita ngambil salah satu saja, tapi sama saja sih untuk intinya seperti yang diambil sama saja. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya dari kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.